Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar Siang, kalian Bu. hari ini? Baik, Bu. Baik Bu. Apakah kalian masih semangat untuk belajar hari ini? Masih, Bu. Baik. Kalau masih, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya Surya pimpin kita berdoa ya agar pembelajaran kita berjalan lancar. Oke, baik Bu. Baik rekan kalian, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa agar kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih Yudi. Baik. Yudi, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Nihil Bu, semuanya hadir. Baik. Ibu harap kalian rajin-rajin seperti ini terus sampai akhir semester ya. Oke, hari ini kita akan belajar. Namun sebelum kita belajar, kita akan menyaksikan video terlebih dahulu. Nah, Ibu akan share screen ya. Apakah bisa dilihat? Bisa. Apakah? Baik. Tidak terdengar, Bu. Oh, mohon maaf ya. Mungkin ada kesalahan teknis di sini. Apakah bisa terdengar? Apakah bisa didengar suara dari video tersebut? Belum bisa, Ibu. Belum bisa? Ya Bu. Bagaimana? Apakah bisa? Belum terdengar, Bu. Belum, Ibu. Mungkin kesalahan teknis ya. Baik. Coba ulang, Bu. Mohon maaf, mungkin kesalahan teknis ya. Laptop Ibu mungkin gangguan. Tidak apa-apa, kita akan lanjut saja langsung ke pembelajaran ya. Sebentar, Ibu akan share screen. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks berita ya. Apakah bisa dilihat? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ibu ingin tahu, ketika kita berbicara mengenai Bisa, Ibu. berita, apa yang terbayang di otak kalian? Sesuatu yang sedang viral, Bu. Iya, benar sekali. Ada lagi? Kejadian, Ibu. Iya, benar. Jadi kita akan membahas, hari ini kita akan membahas mengenai ada beberapa poin, yaitu pertama ada pengertian teks berita, ciri-ciri teks berita, unsur-unsur teks berita, struktur teks berita, serta kaidah kebahasaan dari teks berita. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian perlu mengetahui apa itu pengertian dari teks berita, ciri-cirinya seperti apa, unsur-unsurnya seperti apa, strukturnya seperti apa, serta kaidah kebahasannya seperti apa.
agar ketika suatu dalam kehidupan kita, ketika kita melihat di televisi atau mungkin kita membaca berita-berita, kita sudah mengetahui pengertian dari berita, ciri-ciri serta unsur, struktur dan kaidah kebahasaan itu sendiri. Oke. Lanjut saja. Seperti yang sudah disebutkan tadi Niron sama Hijriya ya, bahwa berita adalah sesuatu yang viral dan kejadian. Baik, langsung saja pengertiannya. Teks berita adalah laporan berisi informasi yang aktual, terkini, dan berdasarkan fakta. Berisi informasi yang penting, layak, atau ingin diketahui oleh masyarakat umum. Adapun pengertian teks berita menurut KBBI yaitu berita memiliki arti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Nah, berita merupakan, jadi di situ dapat disimpulkan bahwa berita merupakan teks berisi informasi yang baru atau yang sedang terjadi lagi. Jadi sedang hangat-hangatnya dibahas di masyarakat. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Ibu. Baik. Ibu. Kita akan lanjut ya. Selanjutnya ada ciri-ciri berita ya. Berita yang pertama faktual. Faktual atau suatu kejadian yang sifatnya nyata, benar-benar terjadi dan dapat dirasakan serta dibuktikan kebenaran dari peristiwa yang dibahas atau sedang terjadi. Dan yang selanjutnya ada aktual ya. Aktual artinya baru saja atau baru terjadi ya. Berita yang dibahas baru, terkini, sedang terjadi dan pembicaraan di masyarakat umum. Dan yang ketiga ada unik dan menarik. Unik berarti setiap wartawan atau portal menyediakan berita, memiliki editorial, redaksi, hingga diksi yang khas. Dan menarik berarti berita menyajikan fakta aktual ya. Jadi berita yang unik dan menarik itu dijelaskan dari faktual dan yang baru-baru terjadi. Dan yang keempat ada berpengaruh bagi masyarakat luas. Harus memberikan pengaruh yang bagi masyarakat luas. Jadi harus memberi pengaruh yang baik dari berita tersebut, harus memberi pengaruh yang baik. Dan selanjutnya objektif ya. Objektif artinya benar-benar berdasarkan fakta tanpa ada rekayasa. Jadi benar-benar nyata terjadinya atau suatu peristiwa tersebut. Dan yang selanjutnya ada terdapat waktu dan tempat kronologis. Nah, terdapat waktu dan tempat di sini membahas tentang waktunya kapan terjadinya, serta tempat di mana terjadinya kejadian atau peristiwa. Selanjutnya, yaitu menggunakan bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Jadi bahasa yang disampaikan melalui siaran di televisi maupun di koran-koran yang disampaikan harus mudah dipahami oleh masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya ada unsur-unsur teks berita. Mengandung unsur 5W1H. Apakah dari kalian ada yang tahu 5W1H itu seperti apa? Apa saja? Apakah ada yang tahu 5W1H itu maksudnya seperti apa? Saya Ibu. Siapa tadi yang berbicara ya? Mohon maaf karena Ibu tidak bisa melihat siapa yang sedang berbicara. Ibu. Oh, Hijer. Ya, 5W1H itu apa saja? Coba sebutkan.
Ya, dan satu oh, iya, benar. Jadi, seperti yang sudah disebutkan oleh Hijir ya. Yang pertama ada what. What, apa saja what? Maksudnya adalah dalam dalam berita apa yang terjadi pada peristiwa tersebut. Di sini biasanya dijelaskan secara rinci ya mengenai biasanya dijelaskan seperti itu mengenai berita apa yang diangkat, kemudian siapa saja yang terlibat, yaitu di sini dibahas di who, siapa. Selanjutnya where, di mana terjadinya peristiwa atau kejadian itu. Lalu selanjutnya ada when, kapan terjadinya peristiwa itu. Dan yang kelima ada mengapa terjadinya peristiwa itu. Nah, biasanya mencakup semua hal yang sudah dibahas ya, semua hal. Jadi mengapa berisi peristiwa secara detail ya, bagaimana apa yang terjadi, alasan-alasan yang lengkap dan detail. Dan yang terakhir bagaimana terjadinya, jadi proses terjadinya peristiwa. Sampai di sini apakah kalian paham? paham Ibu. Baik. Kita akan lanjut ya. Selanjutnya ada struktur teks berita. Pertama ada orientasi berita. Orientasi berita di sini berisi unsur utama berita berdasarkan 5W1H. Mohon maaf ya, di sana kesalahan Ibu salah ketik 5W1H. Nah, 5W1H seperti yang sudah disebutkan tadi ada what, who, where, when, why, dan how. Di sana dijelaskan secara detail ya di orientasi berita. Selanjutnya ada peristiwa. Nah, di bagian peristiwa ini menceritakan tentang kejadian dan dibahas secara rinci serta urutan terjadinya peristiwa tersebut. Dan yang terakhir ada sumber berita. Nah, berisi konteks tambahan seperti sejarah sebelum kejadian dilaporkan atau mungkin sumber seperti yang di video tadi. Namun video itu karena suaranya tidak bisa didengar, jadi sumber yang diambil dari video tersebut adalah dari TikTok seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Baik. Kita lanjut ya. Jika tidak ada pertanyaan, tolong salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Dari kalian ada yang mau menyimpulkan? Ria Harta, tolong bisa menyimpulkan? Apakah didengar suara Ibu? Dengar, Bu. Mungkin Niran bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oh, baik. Silakan. Baik, jadi kesimpulannya yang pertama, teks berita itu adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat terjadi. Kemudian ciri-ciri teks berita itu ada faktual, kemudian aktual, unik dan menarik, berpengaruh bagi masyarakat luas, objektif, terdapat waktu dan tempat kronologis kejadian, terus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian unsur-unsur teks berita itu ada 5W+1H, what, who, where, when, why, dan how. Kemudian struktur teks berita itu ada orientasi berita, peristiwa, dan sumber berita. Terima kasih, Bu.
Terima kasih Terima kasih, ternyata Anda Anda menyimak dengan menyimak baik dengan ya. baik ya. Baik. Oke, Ibu kira cukup sampai di sini ya. Oh iya, sebelumnya Ibu mau memberi kalian tugas. Tugasnya yaitu kalian mencari koran atau mungkin kalian bisa mengambil berita ya, salah satu berita, teks berita di koran maupun di internet. Lalu kalian menandai atau memberi warna di koran maupun di berita-berita yang kalian dapat sesuai dengan struktur yang sudah Ibu jelaskan. Seperti itu. Apakah dipahami untuk tugasnya? Paham, Bu. Baik. Paham, Bu. Baik, jika sudah paham Ibu kira sudah cukup. Sekian ya, terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, Selamat Bu. siang, Ibu.